hikmah yang ke-11. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bi asrarihi fid dharain amin. Idfin wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nitajuhu. Idfin wujudak, kuburkanlah wujudmu atau tanamlah wujudmu fi ardil khumul, di tanah khumul. Apa itu khumul? Ay adamu syuhrah, tidak terkenal. Ay fil khumuli qala syarih wa huwa adamu syuhrati asyabihi bil ardi. Khumul itu tidak adanya terkenal yang diserupakan bumi. Wa dafnu wujudika fihi alla tata'ata asbab syuhrah bi an tu'rida nafsaka lil manasibi wa ghairiha mimma fihi intisyarus sid. Wa dafnu wujudik, dan mendafn wujudmu. Dafn itu bahasa terkenal ya, menguburkan. Engkau tidak mengambil sebab-sebabnya kemasyhuran. Surahnya bi an tu'rida nafsaka lil manasib. Engkau tidak mengajukan dirimu untuk memperoleh kedudukan dan selainnya. Mimma, dari apa-apa, fihi intisyarus sid, yang menyebabkan tersebarnya namamu. Alhasil, yang sering mengeluarkan dalil ini saya ingat dulu Al-Habib Muhdhar, abahnya Habib Abdurrahman Indramayu itu Assegaf, sering mengutarakan ini, idfin wujudaka fi ardil khumul. Beliau memang khumuli. Al-Habib al-Imam al-Qutb Muhammad bin Abdurrahman Assegaf itu juga khumuli, sahibul hal Indramayu. Khumuli itu tarikahnya orang yang melarikan diri dari asbab syuhrah. Contoh, kalau dia alim, ya tidak akan mau ceramah kalau tidak ada amru syekh. Tidak gampang-gampang mengajar kalau yang hadir banyak, kalau tidak ada amr dari syekh. Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman itu begitu dulu. Seumur hidup beliau malah riwayatnya itu. Kalau muridnya sudah banyak, beliau menghilang dulu. Menghilang, pergi kemana, sampai habis. Riwayat ini saya dengar dari Habib Muhdhar. Habis, nggak ada muridnya, baru balik. Mulai lagi dari 1, 2. Orang ahlul khumul seperti itu. Wah, jangan didebat. Wah, bagaimana? Perintah dakwah kan wajib. Nggak bisa begitu. Orang-orang begitu itu tidak melakukan apapun kecuali ada isyarah dari Allah, Rasulullah, minimal dari syekhnya. Jadi mengajarnya lillah, mengosongkan muridnya lillah, memulai lagi mengajar ya lillah. Kebalikannya ahlul khumul
ahlu syuhrah wa akthar, yang saya dengar dari riwayat-riwayat para masyayikh, akthar ahl Tarim wa ahl Hadramut khumuli memang. Tariqahnya ahlul khumul. Kecuali sebagian kecil seperti Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar al-Idrus, Al-Habib Abu Bakar al-Adni, dan beberapa yang lain. Yang khumuli ini ya lillah, yang syuhranya ya lillah. Jadi mengkhumulkan diri karena Allah, menerima kemasyhuran karena Allah. Sulit ini, sulit. Bagi Syekh yursyidhum. Fa in salakta tariqa ba'da syuhratika. Kalau engkau menemukan syekh mengajarkan khumul setelah engkau menjadi orang yang masyhur, maksudnya sudah terlanjur masyhur sebelum menemukan tariqatul khumul, fal wajibu 'alaika at-tawadhu', maka wajib bagimu tawadhu', wa alla tara li nafsika maqaman, kau tidak menganggap dirimu mempunyai satu makom pun. Wala tara ma anta fihi minal manasibi wa ghairiha syai'an 'aziman. Engkau tidak melihat kedudukan yang kau ada di situ sesuatu yang agung. Ini sama saja ya, mau dia khatib, tukang ceramah, mau mengajar kitab di pesantren, mau mengajar kitab di masjid, mau dia kebetulan jadi ta'mir masjid, apapun. Bal tara annal khaira fi tarkihi. Jadi ketika dia mempunyai derajat, mempunyai mansabah, mempunyai magam itu kedudukan apa saja. Ketika dia melakukan itu di hatinya menangis, menjerit. Ingin meninggalkan itu, tapi tidak bisa. Lakin la tatrukuhu illa bi isyarati ustadik atau bi idznin ilahi. Tidak meninggalkan pekerjaan tadi yang menyebabkan dia punya magam tadi, kecuali ada isyarah dari syekh atau langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma daraba lidzalika mathalan biqaulihi. Kemudian Sayyidi bin Athaillah memberikan perumpamaan, fama nabata, maka apa-apa yang tumbuh, mimma lam yudfan, dari bibit apa saja ya, bibit tanaman apapun, kalau tumbuhnya itu tidak ditanam dulu, la yatimmu nitajuhu, tidak akan bisa sempurna tumbuhnya. Masya Allah. Ila angal wa kadzalika salik إذا تعاطى أسباب الشهرة في بدايته قل أن يفلح في نهايته وبقدر تحققه بوصف الخمول يتحقق له مقام الإخلاص. Kalau seorang murid dari mulai permulaan dia suluk itu sudah terkenal, jarang futuh, jarang terbuka, jarang menemukan falah di dalam thariqahnya,
Malah di sini dibilang berapa persen dia serius di dalam bersifat khumul ketika mulai di thariqah ya. Nah, seukuran itu dia akan mampu sampai di dalam maqamul ikhlas. Jadi guru-guru saya dulu sering memberikan nasihat gini. Iqbalun nas alal murid qabla al-kamal summun qatil. Iqbalnya masyarakat, orang-orang, banyaknya orang-orang datang, punya murid banyak, majelisnya rame, dan lain-lain. Qabla al-kamal, sebelum sempurna thariqahnya seorang murid, summun qatil. Itu racun yang membunuh. Sama saja, wa iqbalul murid 'alan nas qabla al-kamal summun qatil juga. Si murid ini nggak punya murid banyak, nggak punya majelis ramai, tapi hatinya kepingin gitu. Wa iqbalul murid 'alan nas qabla al-kamal summun qatil. Jadi ada dua ini. Ada yang rusak sofa di hatinya, rusak kebersihan batinnya karena banyak murid. Dan ini sangat mudah terjadi. Nah, saya tidak mengingkari ada orang-orang yang muridnya banyak tapi dia tetap sofa. Nah, ada. Fi kulli zamanin wa makan. Tapi al-ghalib rusak. Sebelum dia kamal ya, sebelum usul ilallah. Kalau sudah kamal tidak ada masalah. Yang menjengkelkan itu ada orang tidak punya murid tapi hatinya iqbal menghadap. Artinya menghadap itu selalu berangan-angan ingin punya murid banyak. Ya. Qabla al-kamal wa iqbalul murid 'ala nas qabla al-kamal summun qatil. Itu juga racun yang membunuh. Maksudnya racun membunuh perjalanannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan dibantah dengan dalil. Oh, ada kok di kitab-kitab itu. Di Ihya, di Syarah Ihya dan lain-lain. Kutub tasawuf juga kutub-kutubnya ulama-ulama syariah yang sering mengeluh keluhan ulama kalau memasuki daerah. Hadzal balad yamutu fihi al-ilm. Saya masuk satu kota, satu negara, satu tempat, tidak ada yang tanya masalah kepada saya, keluar dia. Yafir dari balad itu. Dia melarikan diri. Wah, kalau saya di sini ilmu saya tidak manfaat. Itu jangan dibantah dengan dalil itu. Itu ahlul kamal. Boleh kalau itu, harus malah. Ini semua yang dibahas, urusan-urusan seperti ini, itu semuanya qablal kamal. Qablal kamal itu bahasa gampangannya sebelum dinyatakan lulus thariqahnya. Sebelum dinyatakan lulus sofa'nya oleh syekhnya, oleh mursyidnya. Itu yang dimaksud Al-Imam Ibn Athaillah. Ada lagi orang yang ketakutan. Nah, saya juga pernah mengalami dulu ini waktu masih awal-awal belajar. Ketakutan tidak berani mengajar setelah keluar dari Darul Hadits atau dari pesantren apapun, tidak berani mengajar karena takut kotor hatinya. Solusinya bagaimana itu? Gampang, tanya saja ke gurunya, ke syekhnya. Kalau boleh mengajar ya mengajar, kalau belum ya belum. Selesai. Kalau orang punya guru udah nggak ada masalahnya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kenapa beliau dakwah? Amarahullah, namanya saja Rasul,
utusan ya. Rasulullah, utusan Allah. Jadi terutus, diutus, disuruh, diperintah Allah untuk dakwah. Ma'mur. Lihat aja definisinya Rasul itu. Manusia, laki-laki, ila akhirih. Kan ada itu. Umiro bitablighihi, diperintahkan. Jadi bukan keinginan hawa nafsu, ya nggak ada Rasul mengikuti hawa nafsu. Ini aja nih garis bawah ini. Jadi tablighnya ma'mur. Nah, khulafaur Rasul, pewaris Rasul, alias ulama, para kiai, para asatidz itu kan khulafaur Rasul. Seharusnya yu'allimuna bi amri syuyukhihim, yakhtubuna bi amri syuyukhihim, yu'allifuna bi amri syuyukhihim. Jadi ngikuti tadi itu umira. Mereka berceramah, mengajar, mengarang karena perintah dari guru. Selesai sudah. Si syekh kan bisa menilai. Ini kalau mengajar menjadi siraj, penerang apa tidak. Ini kalau mengajar membawa obat apa membawa racun gitu. Kalau sudah ada perintah, selesai. Tanggung jawab si syekh. Jadi tidak boleh senang humul ngikuti nafsu. Tidak boleh senang syuhrah ngikuti nafsu. Itu juga tidak boleh. Ini penting juga ini. Ada lagi orang senang humul, senang khalwah, senang tidak mengajar, bukan lillah. Tapi ngikuti hawa nafsunya apa ada? Ada. Ini dibahas ini. Malah ini yang kalam gurunya Sayyidi bin Athaillah. Qala Sayyidi Abul Abbas gaddasallahu sirrah, ini penting ini. Man ahabba adh-dhuhura fahuwa abdudh-dhuhur. Wa man ahabba al-khafa fahuwa abdul khafa. Wa man kana abdan lillah fasawa'un alaihi azharahu aw akhfahu. Siapa yang senang muncul, senang dikenal dan lain-lain dah, maka dia adalah abdul zuhur, budaknya zuhur, budaknya terkenal. Wa man ahabbal khafa fa huwa abdul khafa. Orang senang tidak dikenal, khafa, dia hambanya si khafa. Wa man kana 'abdan lillah, kalau orang betul-betul menjadi abdullah, hamba Allah, fasawa'un 'alaihi azharahu aw akhfahu. Maka sama saja baginya dia terkenal atau tidak dikenal. Jadi seperti itu. Yang disebut wali mastur itu ahlul khumul itu semuanya itu. Ustadzul Imamul Habbar itu sering menerangkan kam min masyhur bi barakatil mastur. Atau qala kam min masyhur fi barakatil mastur. Ada riwayah pakai bi, ada riwayah pakai fi. Berapa banyak wali-wali yang terkenal itu ternyata futuhnya itu karena barokah wali mastur. Yang sering dipakai contoh itu Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau fi barakah akhi Sayyidi Aqil bin Salim. Lalu apakah ahlul khumul itu afdal
min ahli syuhrah. Saya tidak berani menentukan apakah wali yang ahli khumul atau orang-orang soleh yang ahli umul itu lebih utama dari yang masyhur. Wallahu a'lam, ala ilmi indallah. Qad yakunu al-masyhur afdal min al-mastur, wa qad yakunu al-mastur afdal min al-masyhur. Ala ilmi indallah. Wallahu a'lam. Kalau urusan afdhaliyah lain lagi ya. Nah, kalau bicara adat banyak, nah, memang banyak wali mastur, wali yang khumul, yang mastur, yang tidak dikenal itu jauh kalau jumlahnya. 124.000 wali yang masyhur dengan yang mastur. Nggak nyampe 1% setiap zaman yang masyhurnya itu, sisanya mastur. Ambil contoh satu kelompok aulia ya, aulia abdal. Abdal itu menurut satu qaul kan 40 orang. Di zaman Saudara Imam Al-Hafidh itu yang kita dengar terkenal wali abdal itu Kiai Hamid Pasuruan. Itu aja yang sampai ke telinga saya waktu itu. Dengar riwayat-riwayat dari Saudara Imam, dari kiai-kiai. Saya pernah dengar waktu saya ketemu diajak sama almarhum Habib Syekh. Waktu itu ada almarhum yang belum lama meninggal, Kiai Humaydi Pasuruan tuh, dia bawa cerita gini. Mungkin sudah pernah saya ceritakan ini di Wali Songo, tapi tidak mengapa saya ulang ya. Itu Kiai Hamid Pasuruan itu kan diuji sakit. Yang terkenal kan seumur hidup sakit gigi, itu saya dengar dari Ustaz Abu Hamid. Tapi wallahualam ini yang diriwayat Kiai Humaydi ini pingsannya karena sakit apa. Pokoknya pingsan aja. Di tengah-tengah majelis itu beliau pingsan. Akhirnya dikelilingi sama kiai-kiai yang hadir di majelis itu, ada mertua beliau, Kiai Fulan, saya lupa namanya, ini juga orang soleh. Kiai kelilingi beliau, orang-orang soleh, wali-wali zaman itu. Pingsan. Begitu beliau buka mata, beliau ngomong gini, "Lau qultu lamahawni min diwanil abdal." Seandainya saya menjerit, aduh sakit, pasti mereka para aulia, agutop, menghapus namaku dari kelompok wali-wali abdal. Kan kalau wali abdal itu nggak boleh ngeluh itu kan. Tahan, kalau sakit ditahan. Al-maksud, saya bawa riwayat ini zaman itu yang terkenal wali abdal Kiai Hamid aja itu. Tapi tidak menafikan ada abdal-abdal yang lain kan 40. Jadi kalau cerita jumlah, iya banyak wali mastur dari wali masyhur. Nabi gitu. Nabi mastur dengan nabi masyhur. Ini istilah saya sendiri, nabi mastur. Nabi mastur itu nabi yang tidak terkenal. Nabi 124.000 kan. Yang masyhur 25. Wa asyharuhum Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Paling utamanya nabi dari kelompok masyhur Rasulullah yang terkenal kan. Tapi cerita jumlah banyak yang tidak dikenal. Dia jangan membanding-bandingkan bagus mana, tinggi mana wali mastur dengan wali masyhur. Allah alam, ada ilmu indallah. Kita disuruh nuhibbul awliya, masturuhum wa masyhuruhum, wa nata'addab, menjaga adab ya. Bahaya kalau soal adab dengan wali-wali, apalagi dengan nabi-nabi. Wa nata'addab. Khulasatul kalam, ahlul khumul
dengan ahlus syuhrah, dua-duanya kelompok yang dicintai Allah. Nastamiddu minhum wa natabarrak, ambil madad, ambil asrar, ambil barakah. Menjaga jangan sampai suul adab dengan beliau-beliau itu. Wa ammas suluk, perjalanan kita di dalam nasyrul ilm, di dalam ibadah, kita mengambil yang mana? Jelas saya anjurkan mengambil humul dulu. Mengambil humul. Karena tariqah humul aslam. Lebih selamat ya. Lebih selamat sampai ada perintah. Kan wada'iyan ilallah biiznihi. Ya, sampai muncul izin ini. Izin dari syekh, dari mursyid, dari guru, dari kiai, dari habib yang menjadi guru Anda, yang memerintahkan Anda untuk dakwah ilallah. Sebelum ada biiznihi, humul dulu. Apa tadi bahasanya syarih hikam itu? Supaya tidak taati asbab syuhrah. Jangan sampai mengambil sebab-sebab yang menyebabkan kemasyhuran. Maksudnya bagaimana? Ya pokoknya segala hal yang menyebabkan Anda terkenal itu dihindari. Selama belum ada biiznihi. Wada'iyan ilallah biiznihi wa sirajan munira. Makanya kan ada ijazah itu. Ijazah nasyrul ilm, ijazah ta'lim dari guru ke murid itu kan ada. Ijazah dakwah, ijazah tabligh. Sebelum ada ijazah, sebelum ada amar, ya jangan ke sana dulu. Kemudian dakwah itu kan macam-macam kan. Ada ta'lim, ada ta'lif, ada khutbah, ceramah. Kata masyayikhuna yang paling banyak racunnya itu yang khutbah itu. Itu paling gampang memunculkan riya, ujub dan lain-lain. Terus satu lagi masyayikhuna yang sering nerangkan itu selain ceramah itu yang racunnya banyak itu bagi yang suaranya enak, qiraatul Quran, qiraatul qasaid itu juga besar racunnya itu. Yang meracuni untuk ujub, riya dan lain-lain. Ya Allah. Nah, bahayanya apa? Bahayanya senang memimpin itu, senang di depan, itu saat akhir umur itu yang bahaya itu. Kan gini, man mata ala hubbi ali Muhammad mata syahida gitu. Kalau orang saat matinya itu sedang hubbu dzurriyyati Rasulillah mata syahida kan. Meninggalnya bagus syahid. Kemudian orang yang mata ala hubbi ashabi Rasulillah meninggalnya baik, meninggal syahid. Orang yang mati ala hubbil auliya meninggal syahid. Orang yang mati apalagi hubbullah udah paling tinggi itu. Wa yalihi hubbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan sebab husnul khotimah semua ini. Itu yang repot ketika akhir umur masih senang nasihati orang, senang bermakna syahwah ya, bukan lillah. Senang maaf ini ceramah, senang ngajar bermakna syahwah loh. Kalau ceramahnya lillah, kemudian mengajarnya lillah, nggak ada masalah, tetap mata syahidah itu. Belajarnya lillah, mata syahidah. Yang saya maksud meninggal tidak baik dalam keadaan itu kalau ittiba'u syahwah. Bukan ittiba' amrullah, tapi ittiba'u syahwah. Kalau meninggal tengah-tengah mengajar bagi orang yang sudah lillah, ya jelas husnul khotimah.
Ini masalah sulit, ini nggak bisa selesai satu kali pembahasan. Wallah, ada masalah. Lillah itu repot. Tentang hubbul humul, kemudian hubbus syuhrah, meninggalkan ujub, riya, supaya panjang-panjang urusannya. Dan rumit. Bahasa Jawanya jelimet. Itu orang menyangka sudah kalau senang di belakang, kemudian senang mencium tangan ini berarti udah tawadhu. Belum tentu. Belum tentu, itu urusan hati. At-tawadhu fil qalbi, hubbul khumul fil qalb. Hubbul tagaddum, hubbul riyasah itu fil qalb. Kebalikannya hubbul khumul, hubbu di belakang juga fil qalb. Insyaallah dilanjutkan lagi kapan-kapan dan harus diulang-ulang. Ini masalah amrun sa'bun jiddan. Safaul qalb itu amrun sa'bun jiddan, masalah yang sangat sulit sekali. Jadi tawadhu tidak akan diperoleh dengan ngomong, ana tawadhu, saya tawadhu. Enggak ada urusan dengan pengumuman, tawadhu ke pengumuman. Kemudian tidak memastikan orang, ana ini senangnya di belakang berarti ana tawadhu. Ya belum tentu. Belum tentu. Banyak pembahasan pendahulu-pendahulu kita, para ulama, para kiai, para habaib, para aulia tentang ini. Insyaallah dilanjutkan kapan-kapan. Kemudian bagaimana caranya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sampai berhasil bersih di riwayat beliau itu. Kemudian siapa lagi itu yang sampai ketemu anjing kemudian menganggap kalau anjing itu ahsan minhu, baru wajad as-safa. Ada lagi yang Ustadzul Imam cerita itu, saya lupa namanya, Imam siapa itu, yang disuruh mencuci batu istinja itu. Zaman dulu kan banyak batu untuk istinja, suruh nyuci. Macam-macam. Watilkal hikayat itu menunjukkan mencari sofa sulit. Sulit dan lama. Sulit. Bawa sabar, bawa wagad. Harus usaha maksimal. Thalabul ilmi dengan thalabus sofa. Gampang mana? Gampang thalabul ilmi. Thalabul ilmi tinggal dipikir, dihafal, dipahami, selesai. Thalabus sofa, ruwet ini. Makanya waktu khuyur Syekh Abu Bakar bin Salim buat anak cucunya kan kisah masyhurah, beliau milihnya sofa. Fa'tiyal ilm was-sofa. Allah yatahhir qulubana وتلاميذنا والذرية والأحباب والخواص والعوام والتلاميذ وأهل لا إله إلا الله. Mudah-mudahan semuanya diberi صفاء والدوام على ذلك ولا تخفى عافية بلا محنة دنيا وأخرى. على هذه النية كل نية صالحة. بركة شيخنا الإمام الحافظ المسلم عبد الله، بركة شيخنا الإمام الحافظ عبد القادر الأحمد، بركة فخر الوجود شيخ بكر بن سالم سيدي أقل بن سالم من جميع الأولياء من العالمين وغيرهم. على هذه النية كل نية صالحة على حضرة الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. كتاب الحكمة.